Nah, saya bersama-sama budayawan ini untuk mudah duduk ngerubakake sejarah Madiun supaya Madiun ini tidak disepelekan sama orang lain. Nah, nanti sudah saatnya Madiun akan bangkit. Cepat atau lambat. Ya, amin. Banyak orang yang menyibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam santun, rahayu rahayu satu. Kali ini tim Ngopi Kawaro sedang berkunjung di Sendang Kuncen, Madiun. Namun kali ini kita tidak membahas tentang Sendang. Tempo hari sudah kami bahas tentang Sendang yang berada di Madiun, Sendang Kuncen. Kami akan sedikit membahas menguak kebenaran cerita tentang satu titik, yaitu yang Kolong Sekti, dengan tujuan cerita kebenaran biarlah tetap menjadi sebuah kebenaran di publik dengan menjaga kemurnian itu sendiri tanpa tedeng amping-amping. Kebetulan di pojok sana ada sesepuh yang sedang berdialog. Kita akan sedikit bertanya-tanya apa dan bagaimana tentang Eyang Kolong Sekti itu sendiri. Mari kita ikuti di bersama sesepuh yang ada di sana. Mengenai Eyang Kolong Sekti itu sendiri, sebetulnya bagaimana ceritanya dan beliau berperan apa di Kota Madiun? Beliau sebenarnya di Kota Madiun itu berperan sebagai kasepuan inti, termasuk penasihat Ronggo Juno. Di Kerajaan Nusantara beliau penasihat khusus, tapi dirahasiakan. Karena? Ya karena kalau beliau muncul, nah, itu memang dalam keadaan itu akan semua akan merebut. Nah itulah punjer seluruh kerajaan itu di Madiun. Dan dia senopati langitan. Pun niku lek medal krana Allah pun mboten enten namine pilih ajeng nandingi mboten enten Pak. Nah, yang unik di dalam sejarah yang tertulis Pak Anang tidak dituliskan yang detail tentang beliau sosok Eyang Kolong Sekti. Padahal beliau itu berperan sangat penting dalam Kota Madiun. Kalau menurut Pak Anang bagaimana pandangannya? Nah itu beliau mempunyai sebenarnya brilian yang namanya ilmu-ilmu. Tapi di kala itu dipatahkan oleh ya namanya orang-orang yang tidak punya prinsip. Nah, beliau tetap mengedepankan prinsip, tidak menjual prinsip. Ya insya Allah sudah dibuktikan itu di zaman ini. Dan itu beliau memang bersumpah, jangan saya dipublikkan, jangan ini siapapun raja-raja mana, tapi sanggup beliau itu dibutuhkan. Nah setiap beliau sasi suruh itu biasanya mau dia itu keluar itu khusus ada apa nih keris khusus itu mesti disucikan. Nah, beliau setiap sasi suruh itu keluar menghadapi maghrib biasanya mensucikan setiap sasi suruh. Suro itu adalah malam yang sangat sempurna. Suro itu tuwek sangat rohi kesana suci. Tapi setiap sasi suro mesti beliau sungguh waktu itu ya, untuk supaya suci itu akan mancing apa mawon, ilmu apa mawon. Tapi ini beliau sangat sederhana dan tidak mau dipamerkan. Ini karakter beliau itu dirahasiakan. Berarti karakter beliau yang Kolong Sekti sederhana, sangat sederhana, mboten mau dipamerkan. Itu nama gelar apa nama memang beliau itu? Ya, sebenarnya gelar
biasa, mboten purun diakui Raden sing mboten purun. Maksud saya itu nama gelar atau nama memang nama asli Jadi yang samaran- Kolo Sekti? Samaran. Jadi kala niku mboten kala bentu napa waktu niku ngoten kala napa perang Brontoyuda. Tetap sekti. Tetap sekti kalau udah keluar. Dia tidak menundukkan tapi dia membela. Tidak meremehkan. Insya Allah beliau metune sedaya para raja-raja ngertos sedaya dalam zaman itu. Lek niku pun medal. Nah niku terbukti di dalam akademis. Di saat Mojopahit ngoten nggih ta? Medal. Nah, nggih ta? Nah niku 7 contoh nggih. Niku prajurit 7 prajurit. Nggih ta? Retno bilang ya. Nah sedaya dengan begitu manfaat. Tapi beliau tidak mau muncul, tidak mau. Tapi beliau sangat bertanggung jawab. Kalau untuk sosoknya beliau sendiri bisa digambarkan Pak Anang secara kegoiban? Ya kalau gambarnya beliau itu sebenarnya sangat-sangat auranya sangat-sangat kuat. Lampah betul. lakunya beliau itu pakai kuda. Dan itu kudanya khusus. Tidak boleh semua orang tahu. Niku pun otomatis kalau dia pun maju tek niku pun lap 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 lap. Madura. Ya nek sabu lho niku ngoten niku aura karakter karena niku bahasane beliau dulu niku kuda sembrani. Kuda sembrani. Nggih niku istilah Nggih. istilah. Di Madura. Niku tirose ngoten. Nggih. Nggih, ngoten. Kalau agamanya sendiri Pak Anang? Agamanya tetap Pulau Jawa. Jawa. Hmm. Pakaian Jawa sederhana, pakai udeng, kupluk Jawa. Tapi beliau tidak mau berlebihan walaupun orang-orang raja khusus penasihat khusus ini ngerti. Bahkan penasihat kerajaan semua kerajaan khusus beliau tahu. Beliau sangat hormat karena dia diberikan kelebihan. Pun ilmu tata negara, ilmu nopo, mon kanoragan sakpun niku bahasanya jenius di luar kepala. Nah itu yang disegani oleh para raja-raja niku niki. Lah niku. Mohon maaf Pak Anang, kalau untuk tempatnya sendiri beliau boleh apa tidak ini untuk dipublikasikan? Nggih teng mriki ngoten mawon. Namanya Burjan ya, Burjan. Mandannya Ya sama. Dia sendiri sederhana, tirakat sendiri ini dia mendapatkan langsung tunjuk daya. Tapi ini ku mboten pamrih napa-napa. Mboten kayak kejabatan, mboten, Mbah. Nggih. Mboten. Tapi tanggung jawab Nusantara, seluruh kerajaan Nusantara. Kita akan beralih kepada sepuh bisa sedikit menambahkan cerita dan diperkenalkan. Monggo Bapak. Nggih, saya Pak Harto atau kalau di dunia supranatural saya Ki Wiro Sableng gitu. Oh, nggih. Jadi kalau kita Gimana, flashback ya, Nggih. kita ini dijajah 350 tahun. Jadi ini namanya di sini ini ibarat pepatah Jawa itu kan ada gula ada semut. Oh, betul. Belanda ini mengapa dikaresikan dengan Kediri Madiun ini? Madiun. Ini adalah banyak sekali yang namanya pabrik gula. Iya toh? Iya. Pagotan, Kalikurko, Rejoagung, Niku terus bukti. yang Kadianu dan banyak sekali. Makanya Belanda yang menjajah di sini dan kebanyakan ini Nggak bisa menaklukkan. Istilahnya buku-buku kuno itu sekarang sudah dievakuasi dibawa ke Belanda di Dimusnahkan. sana. Iya, Untuk 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 istilahnya melihat supaya orang Jawa itu tidak ngerti. tidak tahu. Tidak Memang ngerti. sabotase. Iya toh. Itu dibawa ke Belanda. Makanya dalam tanda petik bahwa di sini ini Madiun membawa misteri. Apa? Nah, seperti tadi pertama adalah pabrik gula di sini banyak. Kedua kali industri kereta api. Kok ada di Lah Madiun kok tidak di di mana-mana. Madiun? Kok tidak di mana-mana? Betul. Nah, itu itu ini bukti. ada believe or not ini. Apakah tidak bisa dibangun di Jakarta atau di Semarang? Mengapa kok di tengah-tengah antara Lawu dan Laut dan Wilis? sini. Ya, karena kalau sejarah kuno mengatakan bahwa gunung tertinggi itu bukan Semeru, adalah Lawu.
Lawu itu kareng saking tuwihine zaman dulu itu zaman Brontoyuda atau Mahabharata itu ketendang sama Werkudara itu pucuknya itu jadi wilis. Makanya para yai, para dukun itu mengatakan bahwa Lawu itu adalah gunung lanang. Wilis itu gunung wedok. Makanya apabila gunung lanang dan gunung wedok ini adalah tempat dengan adanya ayah dan ibu kita itu lahir. Jadi lahirnya tokoh-tokoh spiritual atau tokoh kerajaan ini adalah dari Madiun. Dari semua di kandungan Madiun. Makanya lapangan terbesar, terpanjang se-Asia Tenggara ini di Maspati. Iswayudi itu sampai Goranggareng itu. Dan perlu dicatat ya. Waktu niku namun diputer tok pertahanan keamanan se-Asia Tenggara. Ini yang paling besar ini adalah di sini, di Baru Klinting. Baron Klinting. Di Baru Klinting, di Wilis di sana. Iya toh, di apa Baru Klinting. Demikian juga dalam tanda petik pampasan-pampasan perang seperti Soekarno sendiri ini banyak yang mengatakan anta omongi ojo ngomong. Itu harta karun kerajaan-kerajaan itu dipendem ya di Baru Klinting di sana. Maka di Baru Klinting di sana ini dalam tanda petik ini istilahnya banyak orang yang tidak boleh ke sana. Ini adalah suatu rahasia yang luar biasa. Sangat rahasia dan untuk diikrok, dibaca oleh orang-orang Madiun. Makanya dalam tanda petik juga bumi Pawitan Dirogo Pacitan Ngawi Magetan Dirogo ini adalah punjernya ada di sini Pacitan ya Pacitan Ngawi ya Ngawi Magetan Madiun Ponorogo. Karena kita dijangkung oleh Ratu Kidul iya, makanya kita ini ada Mediterranean lah. Gunung Kendeng itu tidak hujan ya tuh tidak angin itu kadang-kadang kilat itu menjalan karena aura daripada bumi yang diapit oleh gunung lanang, gunung wedok sama laut selatan, laut utara ini adalah di Madiun. Cuma Madiun itu bisa ndak membaca. Nah, makanya Bung Karno itu walaupun sudah punya istri banyak gitu, lalah beladen tari itu di Istana Negara. Perintah sama ajudannya. Iku sing menari kuwi mau selendangnya beda-beda. Nah, sekarang Bung Karno menurut kok enak bocah apa luwes banget narine. Kuwi ijek legan apa wis kagungan putra. Katanya Mas istrinya mantan Kapolres Boyolali to, Bu Hartini Soekarno. Nah, gitu. Itu bojone kon megat kuwi. Bocah kuwi tak rabine. Makalah lahir Mas Bayu sama Mas Mas Topan. Gitu. Makanya Bung Karno sendiri mengisyarahkan mengapa saya sebagai presiden ini harus minimal punya turun dari bumi Pawitan Dirogo ini yaitu Mas Topan dengan Mas Bayu gitu. Ini lahir di Madiun di sini. Makanya Bung Karno dalam menemukan Pancasila Indonesia harus menjadi taman sarinya dunia. Lah saya itu heran, Pak Maidi begitu jadi wali kota ini loh, kok Madiun kok ditoto taman sari, di sini ada Mekah, gitu, ada Ka'bah, di sini ada patung singa Singapura, di sini ada monumen Menara Eiffel dan lain sebagainya. Ini nanti apa yang direncanakan oleh Pak Maidi sendiri tidak tahu mengapa dia itu digerakkan. Itu saya kira yang itu sudah bilang bahwa nanti Madiun akan menjadi taman sarinya dunia. Makanya Jabal Nur Madiun, pusat seluruh dunia Jabal Nur. Mohon maaf, saya potong kembali lagi dalam konteks yang Kolosekti. Yang Kolosekti itu menurut pandangan saya memang sangat berperan sekali di Kota Madiun. Tapi kenapa kok banyak masyarakat yang tidak tahu? Pandangan panjenengan bagaimana itu? Nah, tadi yang saya sampaikan gini bahwa buku-buku sejarah berarti iya. Sudah dicuri sama Belanda supaya kita tidak kenal. Wong Jawa ben ora ngerti. Insyaallah kalau kenal Mbak, Nisewu. Nah, nggih. Nisewu izin. Saya kenal beliau-beliau. Nggih. Yang mana kan Allah karena saya kenal dengan sejati saya. Saya kenal dengan Allah. Nah, termasuk dan semua dikenalkan sarian daripada yang Ronggo Jumeno. Ini kan termasuk dalam
dulu pada waktu Panembahan Senopati 1580 lima itu menyerang di sini hancur-hancuran habis 86 akhirnya 1580 7 ini untuk serangannya ketiga kali itu yang Ronggojuwono ini dengan ilmu Panglimunan itu Duk iki wis iki mangsa kala awakmu karo Panembahan Senopati itu dulur kuwi ya apa jenenge putrane bukumu dhewe mantune bukumu dhewe wis kowe ora usah wedi karo Panembahan Senopati bapak tak lunga iki lho jenenge Kala Gumarang karo iki lho sing jenenge jenenge Kyai Tundung Medyun iki cekelen aku tak liman makanya ada cerita di sini ini anjlok ke wilis bagian timur di sana menjadi Kyai Liman ini dalam satu versi tapi yang di sini makam yang Ronggojuwono yang di sini ini karena pangento-entonya si Panembahan Senopati dengan juru ngertani karena si Retno Dumilah ini mau digarwa sama Panembahan Senopati itu ada komitmen Kang Mas jenengan kok arep kromo karo aku apa iso daneni apa sing dadi panyuwunku Mas lho panyuwunmu apa diajeng aku nyuwun nek bapak kuwi ijik sugeng ning ndi saiki panggonane betul nek wis sedo endi pesariane ya karena yang Ronggojuwono itu sudah mungkin macak aji-aji habis deleng miluput lah selamat kerja apa tong bantong motor lorok raro wong itu akhirnya seperti yang dikatakan mukso gitulah keliman di sana makanya di ento ngene lho diajeng iki romomu ki saiki diserah ngene iki disarek ngene iki nah gitu terus apa neh panyuwunmu gitu jadi ini makam ini adalah pangento saja pangento napa nggih pangento ya apus romo mergo syaratnya nek gelem dikromo ini apabila syaratnya yang kedua Kang Mas jenengan garwane wis akeh lho termasuk Ratu Kidul ya garwa jenengan gitu terjadinya sendang betek yang ada di Wonogiri ada di sana ini sebenarnya saya dalam tanda mau panjenengan garwa ya toh apakah jenengan itu mau putra turun saya anak turun saya itu akan menjadi ratu atau raja-raja di tanah Jawa akhirnya karena sudah gandrung ya toh gandrung itu adalah tai kucing rasa coklat ya makanya di Udanani makanya lahirlah yang namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu adalah juga putra daripada Retno Dumilah ya Pangeran Julang itu juga keturunan yang Retno Dumilah maka dari itu apabila jenengan tadi